hari Sabat. Puji Tuhan karena kita dipertemukan pada Sabat ini di gereja ini. Terima kasih kepada pemimpin acara dan khususnya kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhanlah yang telah memimpin kita, mendorong kita dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, sehingga pada saat ini kita bersama-sama di ruangan ini untuk mempelajari satu firman Tuhan yang saya akan kongsikan pada Sabat hari ini. Yang saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan itu adalah melalui Alkitab yang kita ada. Satu pertanyaan saya sebelum saya teruskan pelajaran ini adalah, berapa di antara kita di sini yang membawa Alkitab kita hari ini? Ada? Terima kasih karena kamu begitu meyakinkan kasih Tuhan itu, bahwa Tuhan itu adalah mengasihi kita, dan Tuhan itu tidak berhenti untuk mengasihi walaupun saya dan kamu seringkali melakukan segala sesuatu yang mungkin kita tidak mengasihi, terlebih diri kita, keluarga kita, juga orang lain, dan terutama kasih kita kepada Tuhan. Tajuk pelajaran yang saya ingin sampaikan, khotbah yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah kasih yang kekal. Bagaimanakah kehidupan seorang hamba Tuhan yang mengasihi sehingga kasih itu boleh kita artikan bahwa mengasihi sehingga kekekalan bersama dengan Yesus. Yesus sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Sudah pasti kamu sudah menjawabnya. Umat-umat Tuhan di Talentang 2 ini, bahwa kalau kita ditanya oleh Yesus di hadapan kita, apakah engkau mengasihi aku? Pertama kali Yesus bertanya kepada Petrus, saudara dan saudari, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kedua kalinya Yesus bertanya, apakah engkau masih mengasihi saya? Petrus mengatakan, ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Engkau mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi saudara dan saudari, ketiga kalinya Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi saya? Dengan sedih Petrus menjawab Yesus bahwa ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Mari kita lihat di dalam Alkitab. Teks Alkitab yang kita baca pada hari ini adalah Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Tema daripada pelajaran ini adalah apakah kita mengasihi Yesus. Saya mengambil tema daripada pelajaran ini adalah apakah kita mengasihi Yesus. Yohanes 21 ayat 15 dan ayat 19 ini memberitahukan kepada kita bahwa gembalakanlah domba-domba. Sehingga Yesus 3 kali bertanya kepada Petrus bahwa apakah engkau mengasihi saya? Mengasihi aku? Siapakah sebenarnya saudara dan saudari yang dikatakan oleh Yesus bahwa Petrus mengasihi dia? Mari kita teruskan pembacaan. Teks di dalam Alkitab ini memberitahukan kepada kita seperti ini. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 dan 19 sehingga ayat 19, ayat ini mengajarkan kita dan terutama Rasul Petrus untuk bagaimana mengasihi Tuhan dengan benar dan mengasihi yang sesuai dengan kasih Tuhan kepada manusia. Pelajaran ini memberitahukan kepada kita, teks di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa bagaimana Petrus harus mengasihi Tuhan dan mengasihi yang lain. Itulah yang berlaku dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain yang ada di dalam kehidupan kita. Terutama saudara-saudari, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada suami istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Inilah yang ditanyakan oleh Yesus. Apakah engkau mengasihi saya? Maksudnya, apakah kita mengasihi suami, mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita? Seperti Yesus mengasihi kita.
Dia mati, sampai mati di kayu salib, oleh karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Yohanes 3 ayat 16, saudara dan saudari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Yesus berkata, apakah engkau mengasihi saya? Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak saudara kita, walau apapun yang mereka lakukan kepada kita, saudara-saudari, kasih itu kasih yang agape. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya Yesus begitu mengasihi saya dan kau. Di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Ia memanggil kita untuk bukan saja kita, tapi semua orang untuk mengasihi Tuhan dengan sebenarnya. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Ia memanggil saya dan kamu untuk benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar mengasihi siapa saja yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saudari, tujuan penekanan di dalam pelajaran kita pada hari ini adalah memberitahukan kepada kita bahwa untuk mengasihi Tuhan bukanlah di mulut saja. Untuk mengasihi Tuhan bukanlah seperti apa yang saya katakan, tetapi mengasihi Tuhan, saudara dan saudari, adalah melalui hati kita, mulut kita, apa yang kita ucapkan, dan juga melalui tindakan dan perbuatan kita. Saudara dan saudari, inilah yang dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Untuk mengasihi tidak cukup untuk mengatakan, tidak cukup untuk menyiksakan diri kita untuk mengasihi, tidak cukup untuk melakukan sesuatu untuk membenarkan diri kita kepada Tuhan, tetapi ia disertai dengan perbuatan kita, tindakan kita, agar kita mengasihi dengan begitu kuat dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, soalannya, apakah kita benar-benar begitu mengasihi? Apakah benar-benar hati kita itu terpaut kepada Yesus sehingga kita benar-benar mengasihi dalam hidup kita ini? Seringkali kita tidak menyadari bahwa mungkin saja orang lain kita seringkali mengasihi mereka, tetapi mungkin saja di dalam keluarga kita, saudara-saudari, kita lupa untuk mengasihi keluarga kita. Kita lupa untuk mengasihi anak-anak kita. Kita lupa untuk mengasihi ibu bapak kita. Pikirkan itu, saudara-saudara, dalam kehidupan saya dan kamu pada hari ini. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 17 mengatakan seperti ini. Isi daripada khotbah kita pada hari ini adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita harus mengasihi. Inilah inti daripada pelajaran Yohanes 21 ayat 15 hingga ayat yang 19. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 21 ayat 17 mengatakan seperti ini. Di ayat ujungnya, saudara-saudara, bahwa dan Petrus berkata kepadanya, yaitu Yesus, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, kalau begitu, gembalakanlah domba-domba. Sebenarnya ayat ini penuh dengan keluar biasaan kata-kata yang diucapkan oleh Yesus kepada Petrus, saudara dan saudara. Dia memberitahukan kepada dia bahwa kalau engkau betul-betul mengasihi saya, gembalakanlah, peliharalah domba umat jemaat, umat-umat Tuhan yang menjadi pelayanan di mana kita berada. Yang kedua, saudara-saudara, sebagai topik ataupun satu pelajaran yang kita boleh ambil di sini adalah kita akan melayani Tuhan, berarti kita akan mengasihinya dengan sesungguhnya. Apabila kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya. Apakah yang dimaksudkan dengan mengasihi Tuhan?
Sehingga pertanyaan yang ketiga kali Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau benar mengasihi aku? Petrus berkata dengan sedih, apakah kita ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Bermaksud saudara seperti yang saya katakan tadi, Alkitab menjelaskan bahwa Yohanes 14 ayat 15. Mari kita membaca ayat ini dengan penuh teliti dan penuh keyakinan dan penuh penghayatan. Apakah yang dimaksudkan dengan mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah perintah Tuhan itu, saudara-saudara? Kalau engkau mengasihi aku, turutilah segala perintah. Perintahnya adalah di dalam Alkitab ini, saudara-saudara, memberitahukan kepada kita bahwa 10 perintah peraturan yang diberikan oleh Yesus di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17 itu hukum 10 tabiat Tuhan yang sempurna yang Yesus mau kita untuk lakukan itu, saudara-saudara. Kalau kita melayani Tuhan berarti kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya Yesus, kalau mau mengasihi aku, kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Di jemaat kita, di Telentang 2 ini sudah begitu ramai anggota, bahkan 100 lebih anggota yang sudah terima akan kebenaran Tuhan. Marilah kita, apabila kita sudah menjadi murid Yesus, yang di dalam hati kita mau mengasihi Yesus dengan penuh penyerahan, marilah kita saudara-saudara mengikuti Dia. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan, itu adalah kasih tanpa syarat kepadanya, dan itu adalah kasih yang terbaik. Kasih adalah untuk semua orang, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendorong di antara satu dengan yang lain, dan saling membantu di antara satu dengan yang lain. Melayani saudara-saudara, itu adalah kasih kita kepada Tuhan. Kita menjadi penggembala kepada domba-domba yang ada di dalam jemaat kita. Kita mungkin tidak, saudara-saudara dan saudara, apakah saya sudah melayani Tuhan dengan kasih yang sejati? Mungkin kamu sudah membantu pelayanan Tuhan di mana saja. Itu juga adalah kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada semua orang, agar semua orang yang ada di dalam dunia ini terpanggil untuk menjadi kuat melalui kuasa Roh Kudus, dan mereka juga mengasihi Tuhan. Oleh itu, saudara-saudara, marilah kita untuk saling menguatkan melalui doa kita. Marilah kita mengasihi satu dengan yang lain. Marilah kita tetap teguh di dalam Tuhan walau apapun keadaan kita sementara kita di dalam dunia. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita telah mengambil kesimpulan daripada pelajaran ini bahwa mengasihi itu adalah sesuatu perkara yang berlaku bukan saja di mulut kita sendiri, mulut kita saja, tetapi ia akan disertai dengan tindakan dan perbuatan kita, saudara dan saudari. Mengasihi itu boleh kita artikan bahwa mengasihi kalau orang tidak mengasihi kita. Itulah saudara dan saudari yang dikatakan di dalam ayat pembahasan kita pada hari ini, yaitu Yohanes 21 ayat 15 hingga 19, memberitahukan kepada kita bahwa kasih yang kekal itu harus ada dalam kehidupan saya dan kamu. Jangan sampai saudara-saudari apabila kita ditanya oleh Tuhan dalam hati kita, seperti Petrus yang sedih ketika kalinya Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi saya? Dan akhirnya Petrus sedih. Tetapi saudara-saudari, begitu juga kita menjadi seperti Petrus, bahwa dia menyadari apa yang berlaku dalam hidupnya, dia menyesal dan dia bertobat, dan akhirnya Yesus menjemput
memberitahukan kepadanya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Petrus itu, walaupun pada mulanya dia ragu-ragu dan mau meninggalkan Yesus, tetapi saudara dan saudara tahu kita bahwa pertobatan Petrus itu luar biasa, sehingga dia dengan sedih dan mengatakan dalam hatinya, saya pasti dia ada sesuatu yang tersimpan dalam hatinya, dan itulah yang dikatakan bahwa kasih yang kekal di dalam hidupnya. Dan apakah itu adalah kerinduan saudara dan saudara? Kita mengasihi Tuhan, kita menggembelai domba-domba yang ada di jemaat ini. Kalau itu adalah kerinduan saudara dan saudara pada hari Sabat yang kudus ini, kalau itu adalah kerinduan kamu untuk mau melayani Tuhan dengan kasih yang kekal, yang terdapat di dalam Yohanes 21 ayat 15 dan 19 ini memberitahukan kepada kita bahwa kasih itu adalah tanpa syarat. Kalau itu adalah kerinduan saudara dan saudara, apakah kamu tidak mau berdiri bersama dengan saya pada hari ini, pada Sabat ini, untuk menyatakan, oh Tuhan, kami mau menjadi penggembala dan mengasihi Tuhan sehingga Maranatha.